tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Sekarang marilah kita merenungkan pembahasannya. Teman-teman, Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai dengan 24 sangat penting untuk kita renungkan bersama. Dalam ayat-ayat sebelumnya, manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa berdosa, Tuhan memang tidak langsung membunuhnya seperti yang dituntut oleh kekudusan dan keadilannya. Tetapi Tuhan juga tidak berkata kepada Adam dan Hawa, "Tidak apa-apa Adam, jangan khawatir soal itu, walau dia adalah Tuhan yang Maha Kasih." Dosa adalah hal yang sangat serius, dan Tuhan menanganinya secara serius. Tuhan menyampaikan kutukan sebagai konsekuensi dari dosa. Dalam ayat yang ke-16, Tuhan berkata, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu." Kutukan untuk wanita ini ada dua. Yang pertama, dia akan mengalami peningkatan rasa sakit pada saat melahirkan. Dan di sepanjang sejarah, banyak wanita yang meninggal karena melahirkan. Kita perlu memahami bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Hawa dan juga kepada Adam tidak hanya mempengaruhi mereka saja, tetapi semua orang di sepanjang sejarah kehidupan ini. Salah satu alasan Tuhan meningkatkan rasa sakit wanita pada saat dia melahirkan untuk memberi gambaran rasa sakit yang nantinya akan ditanggung oleh Tuhan Yesus untuk melahirkan anak-anak rohaninya. Tuhan Yesus menderita disalibkan, menebus dosa manusia, agar kita yang percaya diberi kuasa sebagai anak-anak Allah dan menyebut Allah kita sebagai Ya Aba, Ya Bapa. Tentunya penderitaan Yesus yang tak terlukiskan adalah terpisah dari Allah karena memikul dosa manusia. Kutukan yang kedua untuk wanita berkaitan dengan hubungannya dengan suaminya. Engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Seks tidak dikutuk oleh Tuhan. Wanita memiliki hak yang sama untuk menikmati seks dalam pernikahannya, sama seperti pria. Tetapi ungkapan birahi menunjuk kepada sebuah berkah yang anggun untuk mengimbangi kutukan rasa sakit pada saat melahirkan. Namun ada yang menafsirkan birahi ini dalam arti keinginan untuk mendominasi. Wanita yang merebut otoritas suaminya dengan memakan buah terlarang dikutuk untuk memiliki kecenderungan mendominasi suaminya. Tetapi Tuhan menetapkan bahwa suaminya lah yang berkuasa atas istrinya. Karena itu dapat dipahami, untuk memulihkan pernikahan, Rasul Paulus memerintahkan para istri agar tunduk kepada suaminya, serta berhenti mendominasi suaminya. Dan suami dengan lemah lembut mengasihi dan memimpin istrinya. Sedangkan kutukan untuk pria disampaikan di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu,
sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dosa Adam bukan hanya memakan buah terlarang, tetapi dia membiarkan istrinya berkuasa atas dirinya. Kutukan pada pria mencakup dua bidang, tanah dikutuk dan kematian fisik yang pasti terjadi. Manusia harus bekerja keras untuk kehidupannya. Semula bekerja adalah hal yang menyenangkan, tetapi setelah kejatuhan dosa, manusia dilemparkan pada dunia kerja yang keras dan yang kejam. Begitu juga kematian fisik. Kematian fisik akan meninggalkan rasa kehilangan yang mendalam dan kesedihan yang juga mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Namun ini adalah hal yang tak dapat dielakkan. Tetapi puji kepada Tuhan, Allah memberikan keselamatan untuk akibat dosa yang paling mengerikan, yaitu kematian kekal. Untunglah Adam memberi nama istrinya Hawa seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-20, yang artinya pemberi kehidupan, ibu dari segala yang hidup. Setelah perbuatannya itu, orang lain mungkin akan memanggilnya nenek lampir atau si pembawa sial. Tetapi Adam memberi nama istrinya Hawa, ibu dari segala yang hidup. Ini adalah tanggapan iman Adam atas janji keselamatan Tuhan, bahwa dari keturunan Hawa akan lahir juru selamat seperti yang dijanjikan di dalam ayat yang ke-15. Adam mendengar dan tunduk pada hukuman mati Allah, tetapi dia juga percaya kepada janji Tuhan, bahwa dari keturunan Hawalah juru selamat itu akan menyelamatkan manusia. Jadi dengan iman Adam menamai istrinya Hawa jauh sebelum Hawa mengandung dan melahirkan. Dalam ayat yang ke-21 Tuhan menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa dengan kulit binatang. Ini adalah merupakan tindakan Allah memenuhi kebutuhan praktis manusia akan pakaian, tetapi ini juga menjadi gambaran akan apa yang akan dilakukan Allah di kemudian hari, yaitu menutupi ketelanjangan dosa manusia dengan darah Yesus Kristus yang menyucikan kita dari dosa. Setelah mendandani Adam dan Hawa, Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Menjadi masalah karena Tuhan menyatakan sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Menjadi masalah karena manusia yang jatuh ke dalam dosa tidak akan pernah bisa seperti Tuhan. Semua pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat akan disikapi Tuhan secara sempurna. Tetapi pada manusia, sisi kejahatan akan menjadi magnet yang sangat kuat. Ceritakanlah semua kejahatanmu kepada Tuhan, dan Tuhan akan membimbingmu dan mengampunimu. Dia akan menyimpan kisahmu untuk dirinya sendiri. Tetapi ceritakanlah kesalahanmu kepada orang lain. Orang lain akan terinspirasi, atau kisahmu nanti akan viral dari medsos ke medsos. Tuhan kemudian mengusir mereka dari Taman Eden agar tidak memakan buah pohon kehidupan yang menjadikan mereka hidup selamanya. Hidup selamanya dengan dosa selamanya adalah hukuman yang paling mengerikan, sebab tidak lagi akan ada pengampunan seperti yang terjadi pada iblis. Maka Allah mengusir manusia dari Taman Eden adalah merupakan bentuk dari kasih-Nya. Manusia diusir dari kebaikan yang ada, tetapi Tuhan menantikan kita dalam kebaikan yang lebih indah, lebih agung, dan lebih mulia, yaitu penebusan dosa oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, sekarang apakah aplikasinya bagi kita sekarang? Bagi para istri atau wanita, perintah untuk tunduk kepada suami seperti yang diatur di dalam pernikahan Kristen itu dimaksudkan untuk mengembalikan format hubungan sebelum jatuh ke dalam dosa. Pria sebagai pemimpin dan wanita sebagai penolong. Hubungan suami istri adalah saling melengkapi, bukan saling mendominasi. Ingatlah, dosa memiliki konsekuensi hukuman dan penderitaan yang berat.
Jangan membuat kategori-kategori dosa. Ada dosa kecil atau dosa besar, dosa serius atau dosa yang iseng-iseng. Semua dosa sama di hadapan Allah. Dosa kecil dalam tanda kutip yang ditawarkan oleh ular sekedar mencicipi buah terlarang membuat manusia berdosa selamanya. Dan yang terakhir, bersyukurlah kepada Allah karena kasih-Nya yang besar. Dia memberikan juru selamat untuk menebus dosa manusia. Usaha iblis untuk menyeret manusia kepada kebinasaan yang kekal gagal. Digagalkan oleh Allah. Sesuai proto-evangelium, keturunan Hawa itu ibu dari segala yang hidup, yaitu Yesus Kristus menebus dosa manusia. Di dalam Yesus kita memiliki pengampunan dan keselamatan yang kekal. Hanya karena kasih-Nya kita ada, kita hidup, kita diampuni, dan kita diselamatkan. Terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.